Bapak nantinya? Muara akhir dari perjalanan moderasi beragama ini pada dasarnya adalah ingin meletakkan fondasi untuk terakselerasinya pembangunan nasional, di mana prasyaratnya di samping hal-hal yang lain, hal yang substantif adalah terjadinya kerukunan, harmoni, dan damai yang terjadi pada masyarakat kita. Dan moderasi beragama ini pada dasarnya merupakan sebuah ikhtiar agar tidak terjadi benturan-benturan yang tidak penting dari sisi pemahaman yang berbeda, baik yang terjadi di intra umat beragama maupun antar umat beragama. Bentuk moderasi beragama ini pada dasarnya adalah untuk mengetuk tularkan tentang pemahaman bagaimana kita menerima bentuk perbedaan menjadi sebuah semangat untuk saling menemukan titik-titik persamaan agar kemudian di antara kita saling memahami dan kemudian mampu berkolaborasi dalam prinsip kesetaraan. Di Indonesia. Kita menyadari bahwa asumsi awal bahwa ASN ini merupakan para agen penggerak, di mana setelah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang penguatan moderasi beragama, kita berharap mereka mengetuk tularkan pada masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar mereka. Dimulai dengan hal yang kecil dari lingkungan keluarga, kemudian masyarakat di sekitarnya, sampai dengan wilayah-wilayah yang lebih besar. Dan pada hari ini kita memperoleh mandat bahwa moderasi beragama itu menjadi bagian yang harus dikoordinasikan dan disinergikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Sehingga kita berharap ruang lingkup dari pemahaman moderasi beragama ini semakin luas. Dan saya berharap dari mereka yang telah mengalami TOT maupun pelatihan secara reguler itu untuk tidak berdiam diri, menyampaikan pada masyarakat dengan baik tentang konsep moderasi beragama yang sesungguhnya memperkokoh, mempererat atau mendekatkan ajaran agama dengan pemeluk umat beragama. Jadi moderasi beragama ini karena dia adalah cara pandang dan sikap termasuk praktek keagamaan, maka ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan bukan sekedar pelatihan tetapi menyediakan sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran itu tidak harus ya, tidak wajib di dalam kelas, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara lain. Menghadirkan sumber-sumber pembelajaran seperti buku, kemudian podcast dan lain sebagainya itu menjadi bagian penting dari ikhtiar kita untuk menyemai bentuk moderasi beragama ini untuk seluruh masyarakat. Jadi pelatihan itu hanyalah bagian, tetapi secara prinsip kita juga melebarkan ikhtiar kita melalui berbagai bentuk. Ada festival moderasi beragama, ada rumah moderasi beragama di perguruan tinggi, ada desa moderasi beragama. Semuanya diikhtiarkan agar semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang moderasi beragama. Yang pertama bahwa BDK Surabaya ini memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Pencirinya adalah Widya Iswara yang memiliki pemahaman yang komprehensif di bidangnya, dan itu modal yang kuat untuk kemudian melaksanakan pelatihan. Yang kedua, lokasi yang strategis dan tata kelola yang relatif baik. Banyak penghargaan tata kelola yang diambil, yang disematkan pada BDK ini. Dan termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana yang relatif lengkap. Catatan saya ke depan itu adalah perlu dilakukan modernisasi, walaupun sekarang sudah relatif modern ya, tapi modernisasi itu karena seiring dengan perkembangan teknologi itu, maka BDK Surabaya tetap harus mengambil langkah-langkah strategis agar penyediaan sarana dan prasarana semakin modern dan semakin terjangkau oleh seluruh komunitas yang ingin belajar. Saya hanya ingin menyampaikan pesan, kalaulah hari ini kita punya budaya kerja yang menempatkan 5 pilar inti, ada integritas, ada profesionalitas, ada inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Itu kalau dilaksanakan dengan baik, maka saya meyakini
bahwa apa yang akan kita lakukan memiliki dampak yang lebih besar daripada sekedar yang kita miliki. Bangunlah sebuah mekanisme kerja atas landasan budaya kerja yang baik, dan saya percaya semuanya akan berjalan baik-baik saja.